Nah, saya akan mencoba menjelaskan latar belakang kutus-kutus secara sedikit ilmiah. Dan ini bukan hasil saya, ini adalah tulisan orang lain. Tapi saya lihat itu sesuai atau sama dengan konsep yang saya pikirkan. Oke, ini ada gambar. Ini tubuh manusia, ini pohon, ini segitiga yang ketemu di tengah-tengah. Jadi di dalam filosofi Weda itu yang terpenting dalam tubuh manusia ini adalah yang disebut jalur energi. Berangkat dari bawah, pelan-pelan dia naik ke atas, ada di otak, dan dari sinilah semua perbuatan dan semua hasil karya manusia berasal. Ada 36 bagian, dan setiap bagian itu mempunyai tugas sendiri. Ada yang mengkontrol jantung, ada yang mengkontrol usus besar, usus kecil, dan sebagainya. Tetapi sebetulnya inilah sebetulnya penting. Disinilah membedakan kita dengan binatang, dengan tumbuhan. Inilah yang membedakan. Karena kita mempunyai jalur energi ini, hingga kita berbeda dengan yang lain. Nah, konsep ini juga seperti pohon. Jadi ini ada akar, batang. Jadi kalau kita melihat ini, sebetulnya kita melihat pohon. Nah, dunia kedokteran itu jarang yang mempermasalahkan ini. Ini yang sebetulnya banyak dimasalahkan pada para ahli saraf. Karena dalam kedokteran dipisahkan antara sense ya dengan kualitas daripada jaringan kita. Padahal semua jaringan yang ada di dalam tubuh kita ini semua dikontrol oleh ini adalah board of director-nya. Ya kan? Board of director dari tubuh kita. Pegawainya boleh sih nggak masuk, tapi kalau ini nggak masuk, perusahaan jadi kacau. Karena inilah, disinilah bosnya di sini. Ini adalah direktur-direktur yang mengurusi seluruh organ tubuh. Dari sini, kutus-kutus bekerja. Kutus-kutus tidak bekerja memperbaiki jaringan, tidak menyembuhkan jaringan, tidak, tapi memperbaiki sistem manajemen di dalam tubuh. Sehingga kalau ini board of director bekerja dengan baik, perusahaan ini akan menjadi, kalaupun ada masalah, akan recovery. Jadi kutus-kutus tidak menyembuhkan, tapi kutus-kutus membuat menjadi manajemen tubuh kita menjadi optimum. Makanya kenapa mesti dibalur di tulang belakang. Dan ini sudah terbukti, ya kan? Memang apapun yang terjadi di dalam tubuh kita selalu bersangkutan dengan sistem ini. Di tahun 2002 kalau tidak salah, saya berkunjung ke Museum Bali di lapangan Puputan itu ya, namanya lapangan Puputan. Nah, di situ ada gambar seperti ini. Saya tidak mengerti apa maksudnya gambar ini. Ada gambar seperti itu. Nah, baru saya ketemu dengan Tony Naden, murid dari Maharesi Dimas Yogi, dan dia menjelaskan tentang ini. Dan beliau membuat buku tebal mengenai ini, dan disitulah saya baru mengerti konsep ini. Tetapi saya waktu membuat kutus-kutus nggak ngerti. Jadi saya membuat kutus-kutus berdasarkan intuisi saja. Jadi tidak berdasarkan ini, karena kutus-kutus adalah kecelakaan. Timbul bukan karena saya bermaksud membuat kutus-kutus, tapi merupakan kecelakaan.
karena saya harus sakit dan saya harus sembuhkan diri saya, muncullah kutus-kutus. Jadi, nah baru setelah kutus jadi, saya bisa mengerti konsep ini. Nah, terus luar dan dalam ya. Jadi ini kecil ini sebetulnya yang saya sebut DNA. DNA ini mewakili keadaan luar dan mewakili keadaan dalam. Ya kan? Jadi sebetulnya di dalam diri Anda, ya kan, makrokosmos itu sudah ada, semua sudah ada. Persoalannya, kalau tidak kita sadari, kita mengabaikan atau kita melihat lebih banyak melihat keluar. Kita tidak pernah melihat ke dalam. Setelah kita melihat seperti ini, bahwa semuanya sudah dipersiapkan, kita sudah punya board of director semua untuk seluruh pekerjaan dalam kehidupan ini, marilah kita mencintai apa yang kita punya. Tidak perlu melihat keluar. Di dalam semuanya ada. Bagaimana kita membangunkan dia untuk melakukan kerjaan yang terbaik. Nah, salah satu jalan adalah dengan kutus. Jadi kutus-kutus bukan saja hanya secara fisik menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan apa yang Anda punya. Nah, tapi tidak akan bangkit jika kamu Anda tidak percaya bahwa sistem ini ada. Orang biasanya bicara waduh perut, jantung masalah, mata masalah dan sebagainya. Enggak. Kalau ini beres, mata dengan sendirinya akan sembuh. Kalau ini beres, jantung dengan sendirinya akan sembuh dan seterusnya. Ini harus harmonis. Kata harmonis itu artinya kita menseimbangkan. Kita tidak bisa terus menggunakan ini saja. Kita tidak bisa menggunakan ini saja. Tidak. Ini harus sebuah sistem yang seimbang. Orang belajar meditasi, yoga dan sebagainya sebetulnya untuk membuat ini menjadi seimbang. Oke, nah, lalu kenapa seimbang? Makanya kenapa disebut kutus-kutus? Kenapa nggak disebut apa gitu? Kalau kutus-kutus kita lihat, kita bikin dia menjadi swastika, dia akan membentuk. Jadi jangan menyepelekan apa nama ya. Jadi nama itu have a meaning ya. Itu mantra ya. Jadi kalau kita membuat nama yang tidak berbunyi atau tidak harmonis, itu ya artinya kita bermantra yang tidak harmonis dan tidak berbunyi. Makanya kenapa disebut kutus-kutus? Kita lihat KUTS ya, T-nya sebagai center. Atau misalnya angka 88, angka yang tanpa putus-putus. Nah, ini konsep seperti itu. Jadi inilah filosofi kutus-kutus. Walaupun ini saya pinjam, waktu saya buat saya tidak tahu filosofi. Karena kutus-kutus timbul karena kecelakaan. Oke. Ada pertanyaan? Panjang gitu, tapi ada rasanya semua banyak tahu ya jadi itu kita berdua saja Bu ya, kita ngobrol ya Bu ya. Ya nanti gampang itu Bu. Nah yang berikutnya, kenapa minyak? Kenapa enggak ekstrak obat diminum ya? Kenapa minyak? Dari sejak SMP kita tahu bahwa minyak itu berat jenisnya lebih ringan daripada. Apa yang membedakan sesuatu itu lebih berat atau lebih ringan? Adalah konstruksi molekul. Makin ringan dia, ya atau makin kecil dia, ya kan akan makin menjadi apa namanya menjadi lebih makin ringan akan menjadi lebih kecil. Nah, molekul minyak itu lebih kecil dari molekul air. Kenapa? Karena
Apalagi minyak itu dalam bentuk infused oil, aromatic oil atau essential oil. Jauh lagi lebih kecil. Satu tetes kutus-kutus itu terdiri dari 5 miliar molekul. 5 miliar molekul. Karena kombinasi dari infused, aromatic, dan essential. Molekul minyak kutus-kutus itu saking kecilnya, dia akan menerobos melalui pori-pori kita. Dia akan mencari di mana tempat Anda sakit, menyembuhkan, merawat, mengembalikan, dan menyamankan sekaligus. Pori-pori kulit kita adalah sebetulnya kumpulan dari panca indera dalam bentuk yang sifatnya pasif. Jadi di sini ada matanya, ada untuk ambil, ada untuk mengeluarkan, semua ada di dalam pori-pori kulit. Dan kita punya kurang lebih sekitar hampir 12 miliar pori-pori di dalam tubuh. Bayangkan. Dibandingkan mata kita cuma 2, dibandingkan itu yang sekian miliar, jadi kulit ini jauh lebih powerful. Makanya saya gunakan minyak. Dan minyak itu juga menariknya. Kalau misalnya tubuh kita tidak setuju dengan sesuatu yang masuk, otomatis dia akan komplain. Dengan alergi, gatal, dan sebagainya. Jadi, itu yang masuk ke dalam itu tidak sampai masuk ke dalam, jadi sudah tertahan. Tapi kalau kita minum obat, ya kan? Sudah di dalam, sudah. Anda tidak bisa apa-apa. Kalau itu baik, ya baik. Kalau itu racun, ya minta maaf. No choice. Ya dia masuk. Nah, sekarang konsep minyak kutus-kutus. Jadi minyak kutus-kutus ini, ya kalau kita anggap ini sebuah, ini ada minyak kelapa sebagai pembawanya, carrier-nya, ya, base-nya atau dasarnya. Ada jejamuan, ada aromatik, ada essential. Jejamuan ini ada akar 7, ada batang 7, ada daun 7, ada bunga 7, ada buah 7. Kenapa 7? Ya, mungkin akar kebudayaan Jawa saya yang membuat itu. 7 itu adalah pitu. Pitu itu adalah pitulungan. Jadi 7 itu adalah penolong. Terus kalau kita lihat hari juga, hari itu ada 7. Kenapa ada 8? Ada maksudnya pas. Untuk bisa dapat peredaran matahari dan bulan yang bagus, itu kita harus menghitung dengan 7. Jadi 7 itu harmonis. Note di dalam musik juga 7. Jadi 7 ini punya makna. Jadi atau misalnya kalau dalam Yahudi itu, agama Yahudi ada 7 lilin. Banyak sekali dalam kebudayaan kuno yang menggunakan 7. Jadi 7 ini. Saya juga menggunakan 7 aroma dan 7 esensial. Dan kalau dijumlahkan semua menjadi 49 unsur. Semua berasal dari tumbuhan. Tidak ada yang berasal dari binatang dan sebagainya. Cuman mesti diketahui, herbal bukan jamu. Jadi saya untuk memisahkan saya dengan herbal, saya jamu bukan herbal. Kalau herbal itu adalah bagian dari tumbuhan. Sari jahe, sari AA, sari UU, ya kan? Kalau saya adalah komposisi. Saya bukan herbal, saya jamu. Ya kan? Dan kita terima kasih sama budaya Indonesia karena kita punya yang namanya jamu. Jamu itu adalah komposisi. Siapa yang membuat? Nenek. Oke. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan? Yuk. Pak, apa selalu 49? Coba saya pernah diberitahu satu. Ya, dalam perkembangannya ternyata terjadi modifikasi, ya kan. Tapi base pikirannya adalah 49, sekarang sudah di atas 60.
minta maaf banyak. Ya kan, dalam perkembangannya lebih dari 49 bahkan. Ya kan? Nah, itu. Minyak sudah digunakan, bukti empiris ya, sudah dikenal